Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kasus yang menimpa saya, yang selama ini sudah kita perbandingkan, kita sandingkan, kita laporkan berkaitan dengan unsur-unsur laporan, terutama adalah doxing atau paradoxing atau hoax yang dilakukan oleh sebuah akun dengan ini saya, nama Solihul Hadi, pemilik beberapa akun, alamat Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pekerjaan media online, berita pos, jurnal liputan, fakta liputan, analis news, CIA, Kompasiana, dan jurnal online, dan lain sebagainya. Dengan ini kami melaporkan atas nama Jaryo, Kepala SD Pakis, Tambak Romo. Terkait dengan hal ini, kami menyampaikan beberapa hal, yaitu dugaan doxing, paradoxing, dan penghinaan di sebuah Facebook, beberapa Facebook, yaitu Facebook Wido Susanti, Facebook Sandi Love, dan beberapa Facebook lainnya. Terkait dengan hal ini, kita selalu melakukan pendampingan, penyampaian beberapa faksi, dan fansum itu kami sampaikan bahwa saudara atas nama Aryo Singgih dalam hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung melecehkan, mencemarkan, dan memfitnah, dan memberikan keterangan yang bertentangan, dan itu apa yang diketahui untuk disampaikan di kepolisian. Maka dalam hal ini, jika tidak bisa membuktikan apa yang disampaikannya itu, saudara dapat dijerat terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 433 dan 434 Undang-Undang Nomor 1 2023, ancaman hukumannya adalah pidana penjara, dan atau denda pasal 433 Undang-Undang Nomor 1/2003, pelaku pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan melalui akun media sosial dan dipertunjukkan, ditempatkan di muka umum, dapat diancam denda paling banyak Rp 4,5 juta pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023, dan pelaku pencemaran nama baik yang tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhannya bertentangan dengan yang diketahuinya, hal itu sesuai dengan Undang-Undang ITE, dan diksi-diksi yang disampaikan yaitu istilah kumat. Ini yang bersangkutan mengatakan kata kumat ini sama saja memprovokasi orang lain, mengarahkan, mempersepsi atau mendoxing orang menderita gangguan, dan ini harus juga dibuktikan. Jika benar akan didenda perawatan, jika tidak benar adalah pencemaran nama baik atau profesi. Bahwa sejak awal saya sudah bilang jika saya ini wartawan, bukan pengangguran, bukan profesi saya wartawan, saya bukan bekerja di instansi apa dan sebagainya, saya betul-betul adalah penulis atau jurnalis. Jadi jika mau menyangkal hal-hal yang ada hubungannya dengan saya, harusnya memberikan hak jawab melalui media yang bersangkutan, yaitu media-media itu, dan menghubungi Pimret untuk memberikan kejelasan, membuat artikel yang baik dan narasi yang beradab. Yang kedua, pernyataan itu sungguh sangat memojokkan dan mendiskreditkan saya dengan mengatakan, menyampaikan saya orang genep atau wong ora genep. Itu maksudnya bagaimana? Saya juga sudah berkirim somasi ini berkali-kali ke Dinas Pendidikan Tambak Romo Kabupaten Pati, tetapi hal itu tidak dihiraukan. Somasi ini kami sampaikan agar supaya
Dinas Pendidikan memberikan pelajaran atau teguran kepada yang bersangkutan. Apakah saudara Jaryo ini mewakili kepentingan dinas atau mewakili kepentingan tertentu atau yang berkepentingan untuk menjawab somasi saya di Dinas Pendidikan, maka apakah dia merepresentasikan atasannya secara langsung terhadap kasus yang saya punya ini, dan juga yang bersangkutan dapat diancam pidana yaitu pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ancamannya 4 tahun, pencemaran nama baik dari saudara Sholihul Hadi pemilik akun yang bersangkutan, pasal 27 ayat 3 UU ITE, ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 1 miliar. Unsur pencemaran nama baik yang dilakukan Jaryo adalah memanipulasi data fakta, memutarbalikkan fakta, seolah-olah dia mengetahui segala-galanya terkait perbuatan yang dilakukan saudari Wawa Yudawati selama masih berhubungan dengan suaminya. Dan itu menjadi dasar yang alasan mencemarkan nama baik, dan itu ada dugaan kebersamaan dengan dirinya dan membenarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Indah Wayudawati yang juga adalah penderita NPD. Penderita NPD lalu disampaikan kepada media sosial, kepada masyarakat melalui medsos, seolah-olah menempatkan IWW di Tambak Romo. Jadi selama ini banyak sekali yang menantang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan IWW. Yang kedua adalah unsur-unsur pelecehan, penghinaan, doxing melalui 3 akun Facebook, yaitu Aryo Singgih dan lain sebagainya. Dan saya mau dengar kalau memang menyampaikan hal itu di kepolisian, nanti bisa ditanyakan apa maksudnya. Saya juga menyampaikan fakta di media sosial itu sebagai kontrol sosial, sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk kepedulian hukum, dan menggunakan akun-akun yang tidak beridentitas dengan harapan melindungi data pribadi. Tetapi saudara Jaryo menyerang terus dengan seolah-olah tahu, melakukan bullying, berdampak pada kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang berita kebersamaan dengan saudari WW itu, apakah dia betul fotonya benar atau tidak, di mana Aryo Singgih ini sudah ada sekitar 3 akun atau 2 akun pribadi, 1 akun perusahaan kuliner yaitu Cafe Aryo Singgih. Saya menggelar perkara ini melalui akun cloning karena setiap dapat nomor saya pakai untuk membuat akun, lalu saya pakai untuk mencari dan mengungkap apa yang saya dengar, saya lihat, dan apa yang saya alami. Dengan banyaknya akun-akun ini kami menjagani atau memelihara atau memperhatikan jika nanti diblokir, diambil atau dilaporkan, kami dapat informasi untuk dapat kami kembangkan. Selanjutnya, bahwa dari hal ini kami juga menyampaikan kasus persekusi dan kasus penculikan atas anak dan istri saya yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum ada resolusi. Jadi kasusnya sudah selesai, saya menganggap itu sudah reverte atau adanya hal tersebut benar adanya. Jadi saya sudah melakukan laporan kepada Komnas HAM, kepada Kapolres Mabes Polri, dan kepada pihak terkait. Namun di pihak Polsek bahkan Polres tidak ada tanggapan positif untuk memenuhi rasa keadilan bagi saya. Sehingga saya falseto menahan diri dari melaporkan kasus tersebut, tetapi saudara Aryo Singgih ini mendesak dan selalu menantang saya, akan menggerebek saya, memprovokasi saya untuk melaporkan dia, karena selain di backingi juga ada orang kebal hukum, ada pelecehan, ada doxing, pengancaman akan menggeruduk saya dilakukan Jaryo ini berkali-kali. Selain itu, saudara Jaryo juga
meneror melalui nomor telepon, tetapi nomor teleponnya di silent kepada kami melalui orang per orang, seolah-olah saudara Jaryo ini kebal hukum, aman, tidak terseret-seret kasus yang nggak jelas seperti itu, apalagi ini dikategorikan sebagai otak jaringan yang bisa jadi turut serta terlapor, tersangka, diduga apakah motifnya itu karena kehendak sendiri atau kehendak orang lain. Tapi yang jelas sudah dilakukan di media sosial. Hal ini menambahkan fakta bahwa dirinya mengaku tahu persis apa maksud dari kejadian demi kejadian, apa kepentingannya, dan kita melihat tahu persis kok keberadaannya di situ, dan dia tidak mau melapor dan memutarbalikkan akan jadi otak tersangka dari kejadian ini. Selanjutnya adapun adanya dugaan pencurian akun dapat di medsos, tentunya ini penenggelaman akun, ini hanya hacker yang menguasai, dan saya bukan tidak menguasai. Jadi yang bersangkutan itu memblok up akun saya lalu diberi label gitu. Jadi akun saya diblok up lalu dikasih label mengatakan saya ini begini begitu, dan ini tentunya bisa memenuhi unsur pelakunya untuk bisa ditangkap dan mendapatkan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, itu pasal 30 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang ITE untuk peretasan akun media sosial milik orang lain. Ancamannya 6 tahun dan denda 600 juta. Pasal 67 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu pencurian data pribadi, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Jika ini benar akun Jaryo ini pemilik itu, tentunya yang saya laporkan adalah pemilik, diduga pemilik menggunakan akun orang lain atau dan lain sebagainya, maka dalam undang-undang lain yang menjerat. Namun undang-undang ITE itu sudah dihapus sejauh tidak menuju kepada kepentingan negara. Jadi ini merujuk pada undang-undang biasa KUHP, yaitu pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Untuk pencurian data pribadi dan menyebarkan informasi pribadi orang lain di medsos, menyalin data dan keterangan tanpa izin, memanipulasi informasi elektronik dengan menggunakan foto orang lain, ini bukan benda atau barang, tetapi kita tidak pernah memanipulasi, tapi mengambil foto dia tanpa izin memang, karena untuk kepentingan penyelidikan atau investigasi. Memang saya mengambil foto itu tanpa izin untuk kepentingan investigasi. Jadi untuk kepentingan dalam rangka penyelidikan, karena saya sedang mengejar suatu perkara, jadi untuk kepentingan investigasi kita diberi ruang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berisiko, karena di situ ibarat kita memancing ikan, ikannya tidak bisa ya kita jeguri saja. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kepolisian di sini, dalam hal ini adalah Polsek Gabus, karena memang urgensi dari materi atau bahan untuk mencemarkan saya itu adalah beberapa kasus laporan yang saya laporkan di Polsek Gabus. Dan waktu itu karena Polsek Gabus tidak mau menerima laporan saya terpaksa melaporkan kasus ini ke Polres Magelang Kota dan ke Deli Serdang, ke Polres Deli Serdang. Di Deli Serdang sana ditangani oleh Lembaga Peduli Rakyat Deli Serdang, disampaikan ke Mabes Polri, lalu disampaikan Wastu Pramuka ke Polres Pati. Demikian memang cara intelijen itu memiliki cara tersendiri dalam rangka penyelidikan. Tentunya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan kepolisian, tentunya kita membutuhkan komunikasi dan penyelesaian kasus sebagaimana mestinya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan sebagai pendahuluan atas kerjasama yang baik dari Bapak Kepolisian. Kami sampaikan selamat siang dan terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.